Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat senusantara. Pada kesempatan kali ini, saya Franciscus Saverus Nono, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Ngada, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual terkait visi guru penggerak. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya selalu difasilitasi oleh Bapak Fulgentius Adalbertus Dole sebagai fasilitator dan Bapak Laurentius Gili sebagai pengajar praktik. Durasi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas ini adalah 4 jam pelajaran dengan moda penugasannya adalah penugasan mandiri. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh calon guru penggerak pada tugas kali ini, yang pertama, mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, menyusun bakca menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Sebagai pertanyaan pemantik pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, Bapak Ibu diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakca untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Temukan potensi dan kekuatan, juga hal baru dalam diri Bapak Ibu yang dapat membawa manfaat untuk murid. Sebagai jawabannya, di sini saya akan memaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif, visi guru penggerak, kalimat prakarsa perubahan, dan tahapan-tahapan bakca. Yang pertama, paradigma inquiry apresiatif. Untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofis landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa depan. Hal ini dicetuskan oleh Copywriter dan Whitney pada tahun 2005. Dengan demikian, maka hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan sebuah visi yang baik perlu merubah mindset kita agar bisa menghindari ataupun menghapus cara berpikir defisit. Dalam hal ini hal-hal yang negatif ke cara berpikir aset, hal-hal yang positif. Dan juga kita harus menyatukan orang lain dengan cara yang tidak dapat dilakukan dengan proses manajemen perubahan yang biasa. Visi guru penggerak yang saya bangun pada tugas kali ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan kreatif sesuai profil pelajar Pancasila. Kalimat prakarsa perubahannya adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar berprestasi dan kreatif. Adapun tahapan-tahapan bakca untuk menjawab kalimat prakarsa perubahan tersebut, yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran, digunakan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, atur eksekusi, yaitu untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berdasarkan tahapan-tahapan bakca ini, saya coba mengelaborasikannya
ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan tindakan. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar berprestasi dan kreatif? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait cara belajar yang efektif. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman kognitif dan kreativitas siswa. Yang ketiga, mencari literatur atau referensi serta praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar dan daya kreativitas siswa. Yang keempat, memberikan motivasi kepada siswa tentang cara belajar yang efektif. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapakah guru di sekolah yang telah berhasil menerapkan strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan daya kreativitas siswa? Kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan agar siswa mampu meningkatkan motivasi belajar dan daya kreativitasnya? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, mencari tahu atau memetakan guru yang telah berhasil menerapkan strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan daya kreativitas siswa. Kedua, melakukan wawancara langsung dengan siswa dan juga orang tua. 3. Melakukan sharing pengalaman dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Keempat, mencari tahu informasi terkait motivasi belajar dan daya kreativitas siswa melalui literatur atau referensi di media sosial ataupun melalui buku sumber. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Sebagai pertanyaannya, yang pertama, bagaimana perasaan yang saya alami jika siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan daya kreativitasnya? Yang kedua, apa sajakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika peserta didik mampu meningkatkan motivasi belajar dan daya kreativitasnya? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan yang dijalankan di sekolah. Yang kedua, menjadi tutor bagi teman sebaya. Dan yang ketiga, membiasakan siswa untuk membagi waktu yang efektif dalam kegiatan belajar. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan daya kreativitas siswa? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Yang kedua, melatih siswa dalam kegiatan-kegiatan praktik atau keterampilan individu. Yang ketiga, memberi kebebasan pada siswa dalam mengeksplorasi suatu kegiatan. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan belajar mengajar. Tahapan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa sajakah yang turut berperan untuk mewujudkan motivasi belajar dan daya kreativitas siswa? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, mengajak rekan guru untuk berkolaborasi dalam kegiatan belajar untuk meningkatkan motivasi belajar dan daya kreativitas siswa. Yang kedua, melibatkan orang tua untuk mendampingi siswa saat belajar mandiri di rumah. Dan yang ketiga, meminta kepala sekolah untuk memantau dan melaksanakan supervisi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi kontekstual terkait visi guru penggerak. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerak.